Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan dengan NIM 22076083. Saya ingin menampilkan media ajar saya yang berjudul Administrasi Sistem Jaringan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang diajar, yaitu yang pertama ada tujuan pembelajaran, selanjutnya sistem operasi jaringan, karakteristik sistem operasi jaringan, lanjut ke fungsi, jenis-jenis utama, dan sistem operasi jaringan dan DHCP. Baik, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Media ajar ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan mendalam tentang administrasi sistem jaringan dengan fokus pada pemahaman, konfigurasi, dan evaluasi berbagai server seperti DHCP, web server, dan e-server, dan lainnya. Tujuan utama tersebut agar murid dapat menerapkan, mengevaluasi, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan jaringan dan sistem server. Baik, selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Pengertian sistem operasi jaringan ini ialah sebuah jaringan sistem operasi yang ditunjukkan untuk menangani jaringan, seperti operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditunjukkan untuk melayani pengguna, seperti layanan berkas, layanan berbagai alat pencetak, dan service, HTTP service, dan lainnya. Ini populer pada akhir 1980 hingga 1990-an. Selanjutnya kita masuk ke dalam karakteristik sistem operasi jaringan. Yang pertama ada pusat kendali sumber daya jaringan, yang kedua sukses aman ke sebuah jaringan, yang ketiga mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan, yang keempat mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, yang kelima backup data. Baik, selanjutnya ada fungsi utama sistem operasi jaringan. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multi-TP users. Yang kelima, mudah menambahkan klien. Yang keenam, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan. Yang ketujuh, distribusi program. Yang ke-8, memudahkan kemampuan server. Yang ke-9, menyediakan toleransi kesalahan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis sistem operasi jaringan berdasarkan layanan. Yang pertama ada sistem operasi jaringan berbasis GUI, yaitu sistem operasi yang dalam proses instalisasinya, user tidak perlu menghafal sintaks yang diberikan kepada DOS atau bahasa pemrograman yang digunakan. Yang kedua, sistem operasi jaringan berbasis teks adalah sistem operasi yang proses instalisasinya diharapkan untuk menghafal perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan suatu proses. Di antaranya adalah Linux, Linux Source dan Sun, dan Linux Mendekers. Yang berMac OS ada juga Windows 2000 Server dan Windows 2003 Servers. Baik, selanjutnya kita masuk ke DHCP Server. Apa itu DHCP server? DHCP adalah protokol pengalamatan host secara dinamis dalam sebuah jaringan yang besar. Akan ada bagian yang IP address itu tidak begitu kritikal. Di bagian ini pengalamatan IP bisa dilakukan secara dinamis dan otomatis. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara kerja DHCP server. DHCP server bekerja dengan cara menawarkan diri sebagai DHCP server dan menawarkan IP kepada host yang terhubung. Selanjutnya ada juga mesin DHCP server. Dalam suatu jaringan yang diatur oleh router sudah memiliki DHCP server sendiri di routernya. Namun apabila harus menggunakan server seperti Linux, kita tidak harus memasang aplikasi yang bisa menjadikan server kita sebagai DHCP server tersebut. Yang terakhir ada juga DHCP server Debian. DHCP server ini bisa diinstal dengan menggunakan perintah apt-get install. Dalam kasus ini, kita install bernama DHCP3. Server biarkan beberapa saat, apabila ada pertanyaan Y atau N tekan enter dan sebagainya. Mungkin sekian dari video saya. Saya Muhammad Rehan, izin mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.